semua, di video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara meracik nutrisi hidroponik atau AB mix menggunakan Hydrobody. Apa itu Hydrobody? Hydrobody adalah salah satu software yang bisa digunakan untuk menghitung nutrisi hidroponik berdasarkan kebutuhan tanaman. Jadi kita nanti bisa mengkalkulasi persentase dari berbagai jenis pupuk yang digunakan sebagai komponen AB mix. Hydrobody itu sendiri lumayan bagus kalau menurut saya, apalagi Hydrobody itu sifatnya software gratis atau free. Jadi kita bisa menggunakannya tanpa membayarnya. Bagaimana cara menggunakannya? Langsung saja saya akan menunjukkan kepada Anda semua. Pertama-tama kita searching di Google dengan kata kunci Hydrobody. Nah, ini sudah muncul di tampilan awal Hydrobody versi 1.98. Langsung saja kita klik linknya, lalu kita akan menuju ke halaman depan dari sciencehydroponic.com, di mana di situ kita bisa mendownload software Hydrobody dengan berbagai macam versi. Ada versi Windows, Linux, Mac OS, biasanya produk-produk Apple, lalu ada juga untuk Android. Nah, bagi Anda yang mau berdonasi juga di sini disediakan link PayPal untuk berdonasi, tapi itu tidak wajib karena di sini saya menggunakan komputer atau laptop berbasis Windows, maka kita download dulu yang versi Windowsnya. Softwarenya tidak terlalu besar. Ya, kalau sudah selesai download, nanti kita buka link foldernya, kemudian di unzip ke salah satu directory. Ya, masih proses download. Nah, selain itu Hydrobody juga terdapat versi source code-nya. Jadi bagi Anda developer software bisa mendapatkan source code dari Hydrobody lalu mengembangkan untuk keperluan lebih lanjut. Nah, ini dia. Ya, sepertinya sudah selesai. Langsung saja kita klik. Download. Nah, ini kita sudah menuju ke folder Hydrobody. Kita up dulu ke download. Nah, kita unzip atau ekstrak ke salah satu folder misalkan. Misalkan ini kita buka semua, kita copy, lalu kita tempatkan supaya mudah di desktop. Kita bikin folder Hydrobody. Lalu kita paste semua tadi file-filenya. Ya, ada beberapa file ya sudah. Nah, kalau sudah selesai langsung saja kita run tanpa menginstalnya. Kita run Hydrobody yang application. Nah, kita run, klik 2 kali. Oh, kenapa Windows Defender? Oh, ternyata ada masalah dengan Windows Defender, tidak bisa di running secara langsung. Coba kita buka. Nah, kita klik lalu run anyway. Ya, ini tampilan awal dari Hydrobody. Lalu bagaimana cara meraciknya? Akan saya jelaskan satu persatu. Yang pertama, ini adalah halaman depannya, welcome, lalu main page. Nah, ini main page ini berisi persentase dari tiap komponen pupuk yang kita perlukan. Jadi di sini kita bisa juga pilih dari database ini
dengan klik select formation from DB atau database. Di sini ada beberapa jenis tanaman yang kita pilih. Misalkan ini adalah chili untuk jenis cabai-cabean, cucumber untuk mentimun, lalu generic bloom ini formula generik yang untuk tanaman sayur biasanya. Lalu generic dry season adalah untuk musim panas karena di negara-negara Eropa dan Amerika Utara biasanya 4 musim, jadi ada musim yang kering, ada musim basah. Lalu generic for berry dan seterusnya, ada generic grow dan seterusnya. Ada juga nutrisi lettuce 2 dari Howard Rice. Jadi hasil penelitian Howard itu hasilnya adalah seperti ini komposisinya. Lalu lettuce general dan seterusnya. Kita misalkan contoh sebagai salah satu contoh generic grow. Generic grow ini yang untuk pertumbuhan maksimal. Lalu ada juga generic wet, ini biasanya digunakan untuk musim hujan. Kita pilih misalkan generic grow. Kita klik, maka komposisi di sini berubah. N dalam bentuk NO3 160 ppm satuannya. N dalam bentuk NH4 atau amonium 0. P atau fosfat 30. Kemudian K230, magnesium 30 dan seterusnya. Kalau kita ganti pilihan nutrisinya, ini misalkan wet season, maka akan berubah. Contoh misalkan wet season, N dalam bentuk nitrat 115, N dalam bentuk amonium 32, P50, K150 dan seterusnya. Oke. Selanjutnya misalkan kita pilih yang ini. Kemudian langkah selanjutnya adalah substance selection. Substance selection ini adalah untuk menyeleksi zat-zat yang akan kita gunakan. Jadi biasanya komponen nutrisi yang digunakan itu biasanya yang pertama amonium monobasic fosfat. Nah, ini kita klik add to use. Ini adalah MAP. Selanjutnya bisa juga kita tambahkan amonium sulfat atau ZA, atau kalau kita gunakan amonium monobasic fosfat karena sudah ada amonium monobasic fosfat, kita tidak perlu menggunakan amonium sulfat. Kita balikkan lagi do not use. Selanjutnya magnesium sulfat, add to use. Kemudian kalsium nitrat, selain kalsium nitrat ada kalium nitrat atau potasium nitrat. Kalium nitrat atau potasium nitrat sama saja. Kalau kita mau merubah datanya atau mengetahui komposisinya, bisa edit selected. Nah, ini bisa dilihat bahwasanya pupuk potasium nitrat atau kalium nitrat atau KNO3 itu komposisinya terdiri dari nitrogen dalam bentuk nitrit 13,856, kemudian kalium 38,67% per persen beratnya atau weight per weight. Kita gunakan potasium nitrat. Dan di sini kita juga bisa mengetahui bahwasannya nanti masuk komponen A atau B nanti. Contohnya misalkan MKP, berarti potasium monobasic fosfat, ini MKP. Nah, kita edit, akan kita lihat di sini P-nya 22,758%, K-nya 28,732%, dan ini masuk ke komponen pupuk B. Jadi bisa dilihat dari sininya juga. Oke, kita klik karena kita tidak perlu mengubah. Ini MKP. Selanjutnya, selain potasium nitrat, potasium monobasic fosfat atau MKP, ada juga kalium sulfat atau potasium sulfat. Ini komposisinya dan kita taruh di B. Kita klik kalsium nitrat
potasium nitrat, magnesium sulfat, potasium fosfat, amonium monobasil fosfat. Yang selanjutnya adalah unsur-unsur mikro. Unsur-unsur mikro bisa diambil dari sini, atau kita bisa menambahkan misalkan pupuk mikro apa yang ada di pasaran di sekitar kita atau di daerah kita. Contoh misalkan kita gunakan Ribble BMX, kita add new Ribble BMX karena tidak ada di database, kita add new di sini, add new, kita input namanya Ribble BMX, formulanya kita tidak perlu masukkan, kita contoh taruh di B, pupuk B. Nah, komposisinya kita masukkan, kita cari dulu Ribble BMX itu komposisinya apa. Nah, ini Ribble BMX, misalkan ini komposisinya itu terdiri dari boron 0,875, Cu 1,7, Fe eta 3,35, Mn eta 1,7, molybdenum 0,27. Ya, kita masukkan satu-satu. B 0,875, B nya 0,875, lalu Cu nya 1,7, Fe eta 3,35, Mn 1,7, molybdenumnya 0,023, Mo 0,023, Zn 0,6. Ya, seperti ini. Lalu kita bisa masukkan cost atau harganya. Ini harganya 100 gram 26.000. 100 gram 26.000 berarti 1 kilonya 260.000. Ini cost 260.000. Nah, kalau sudah, kita klik add to database sehingga akan masuk ke database. Oke, add to database. Nah, Ribble BMX. Nah, kita masukkan. Karena pupuk yang lain tadi belum dikasih harga, maka kita kembalikan dulu, kita kasih harga dulu biar kita bisa menghitung atau mengkalkulasi kira-kira berapa biaya habis untuk digunakan, yang dihabiskan untuk membuat pupuk AB mix ini. Kita kembalikan dulu. Yang pertama amonium monobasil fosfat, ya, edit selected. Itu harganya kalau kita cari di toko online, MAP itu kalau Merauke sekitar 32.000, 35.000. Kalau Pak Tani Ultra DAP itu sama saja sebetulnya, harganya 45.000. Jadi saya tulis saja 35.000. Itu harga per kilo. Lalu klik update. Selanjutnya kalsium nitrat, edit lagi. Harganya kalau kalsium nitrat Kalnit, Merauke Kalnit itu 13.000. Kalau CNG produk dari Patani 20.000. Jadi saya masukkan 15.000 per kilogramnya. Klik update, lalu kita masukkan kalau sudah update. Langkah selanjutnya magnesium sulfat. Harganya berapa? Magnesium sulfat yang Pak Tani 15.000, yang Merauke 11.000. Oke, 12.000 saja. 12.000.
update. Kalau sudah update, kita pindahkan ke sebelah kanan. Kemudian potasium monobasik fosfat atau MKP, harganya berapa? MKP ya, kalau Pak Tani 52.000, 53.000, kalau MKP 45.000 ya, kita taruh posisi tengah 50.000 per kilogramnya. Update MKP ini. Selanjutnya potasium nitrat. Potasium nitrat nah ini potasium nitrat kalau Merauke kali Nitra 41.000, kalau Pril Pak Tani 29.000. Oke, saya kasih 35.000 saja tengah-tengahnya. Jadi terserah Anda semua mau memakai produk mana. Ya, potasium nitrat sudah saya masukkan ke kanan. Kemudian potasium sulfat. Nah ini sekitar 22.000 Merauke SOP, ini 22.000. Potasium sulfat bisa kita masukkan ke kanan. Kalsium nitrat sudah, magnesium sulfat sudah, potasium MKP sudah, MAP sudah. Ya, sudah. Kalau sudah, kita klik. Lalu setelah itu kita tentukan volumenya. Volumenya liter, misalkan kita meracik nutrisi yang 5 liter, tapi tipenya adalah konsentrasi AB mix. Biasanya konsentrasi faktornya itu adalah 200 kalau yang dari pasaran. Jadi 1 liter dari AB mix bisa untuk 200 liter air nutrisi tandon. Jadi saya pakai konsentrasi faktor 200. Selanjutnya kita klik carry out calculation. MKP is not used within the final result. Oke, jadi tidak perlu pakai MKP katanya. Oke, jadi saya keluarkan dulu MKP. Gross error SR too high, jadi komposisinya itu terlalu tinggi sulfatnya. Nah, hasilnya kita bisa lihat di sini. Nah, ini. Jadi kita lihat gross di sini ada IE, gross GE. G ini adalah gross error, error dari kebutuhan dan perhitungan. Jadi contoh untuk NO3 ini gross errornya 0%, berarti tidak ada selisih antara yang dibutuhkan dengan yang kita gunakan. Lalu amoniumnya itu kurang 1,8%. Untuk fosfat melebihi 0,5%, untuk K 0%, Mg 0%, dan seterusnya. Tapi di sini sulfur errornya terlalu besar, yaitu 152% atau 1,5 kali lipat lebih banyak dari yang dibutuhkan dari perhitungan yang ada di sini. Nih. Nah, ini sulfurnya 50, itu di sini 50, tapi ternyata di perhitungan 126 hasilnya. Nah, ini kita bisa lihat errornya. Dan bagaimana hasil akhirnya? Hasil akhirnya kita memerlukan Ribro BMX 99 gram. 99 gram. Lalu kalsium nitrat 789,6 gram. MAP atau amonium monobasik fosfat 186,677 gram. Magnesium sulfat 507 gram, potasium nitrat 9 gram, kemudian potasium sulfat 326 gram. Itu kalau kita gunakan tadi generic wet season Howard. Kalau kita mau
nutrisi yang lain, contohnya misalkan tropical lettuce, artinya selada untuk daerah tropis yang seperti ini, kita ganti dulu misalkan MA, karena di sini tidak ada amonium NH4, NH4-nya 0, kita tidak perlu menggunakan MAP atau amonium monobasic fosfat. Jadi kita keluarkan, kita ganti dengan MKP, potasium monobasic fosfat. Ya, kita klik. Oke, Zn to high, Cu to high. Oke. Hasilnya kita lihat di result dan seperti ini. Ribble BMX perlu 113,89 gram, kalsium nitrat 1136 atau 1 kilo lebih ini. Kemudian magnesium sulfatnya 253, potasium nitrat 189, potasium sulfat tidak dipakai. Terus MKP 109. Dan di sini ada EC. EC adalah electric conductivity-nya 1,69 milisiemens per centimeter, atau kalau dalam ppm itu tinggal dibagi 2 sekitar 845 ppm ini. Nanti kalau dicampur larutan nutrisi tersebut, misalkan 1 liter larutan nutrisi menjadi 200 liter air tandon, maka akan menghasilkan 845 ppm, karena memang kebutuhan lettuce atau selada itu ppm-nya lebih rendah. Tapi kalau sayuran lain, contoh tadi, kalau kita ganti ke yang lain, misalkan yang generic grow, maka hasilnya EC-nya masih tetap rendah. Berarti ini yang di database itu EC-nya di bawah 1000 ppm, masih 850-an. Kalau Anda punya formula tersendiri, bisa dimasukkan ke sini, ini ke kolom-kolom ini, formulanya, komposisinya. Lalu kita hitung langsung menggunakan ini carry out calculation dengan menambahkan database tentunya. Nanti setelah kita ubah ini, lalu kita add formulation to database, sehingga nanti formula Anda bisa diberi nama tersendiri. Oke, mungkin demikian saja pengenalan cara meracik nutrisi menggunakan software Hydrobody. Silakan Anda coba di rumah dan otak-atik untuk menambah kreativitas dalam meramu atau meracik nutrisi hidroponik. Demikian saja, sampai jumpa di video-video berikutnya.